Jadi Pasupati Siwa, semoga upacara ini iya. Apa meram itu ada. Kalau kasih alim dadus bin mangbedamu sampai Maria Sarah muter maju janganan. Terus sampai sini masukin tangannya, ketok. Tuangin airnya. Ini loh. Ya, pegangan dulu. Ke bawah terus balikin. Putar lagi. Bawa. Baru tadi. Udah kali putar. Sekarang sudah mau turun kanan, pegang dulu tangannya, kakinya. Parutannya ada air. Betok lagi. Colekin. Mana kakinya colekin. Colekin ngangkat colekin. Diko. Colekin buat. Janganan. Terakhir. Sekarang ini colekin. Tunggu, datang. Terus lagi.
Tegang dulu, tegang kakinya. Berdiri, dia harusnya berdiri dia mau anu. Bun. Satu kaki yang Lejaknya Bang. Nah, siap pelan. Bangun deh. Udah ada nyebrang, ada kan belum deket ya. Nah, terus kakinya pakai tangan. Uang bolongnya ambil tadi, mana uang bolongnya? Penyandangnya mana penyandangnya? Nih, pangin dong, nyari siapa kan yang nyari pang. Rahayu. Pasrah. Ayamnya mana ayamnya? Ayamnya. Ayamnya keturunannya ya. Nah, kotak-kotakin dulu. Ya, pertunannya ya. Udah. Sini Ratu. Dicotok sayang. Diapain? Yang bersama-sama sama sekali dia tidak nangis dia selalu mengira nah kita foto dulu anak yang Oke, 1, 2. Pak, sini Pak. Oke, 1, 2. Dip ya. Bangun ya. Dip ya. Satu, ya. Nyuh. Ya. Lagi senyum. Ya. Oke. Sat. Oke, lihat sini. Iya, 1, 2. Oke, lihat sini. Satu. Saya 1, 2. Ya. Sini. Taruh. Tutup. Happy semua, happy. Lihat kamera. 1, 2. Lagi 1, 2. Ya. Senyum semua. Oke. Udah diulang Ratu. Dan dikit cuci yang berapa? Keempat dari anak yang ketiga. Bisa jelaskan Ratu anak-anaknya Ratu yang berapa saja? Yang pertama? Yang pertama laki, yang kedua perempuan, yang ketiga perempuan. Ya, niki cucu yang keempat niki Ratu istrinya. Dengan nama siapa Ratu? Namanya Ida Ayu, dia perannya Krama Sanjaya. Ya. Ratu istri, bisa dijelaskan apa saja tadi kegiatan otonan ini, ritualnya apa saja dari awal? Ritualnya pertama menjalankan pembersihan, Ya. kedua turun tanah, lunas izin sama Ibu Pertiwi bahwa mulai saat ini anak ini sudah boleh menginjakkan kakinya dengan restu beliau. Semoga anak ini
selalu diberikan anugerah kesehatan oleh Ibu Betari Pertiwi. Nah, yang kedua adalah bobo-boboan. Intinya itu adalah dimana di kehidupan ini mencari sesuatu yang ada hubungannya dengan ya harta berani, supaya di kemudian hari anak ini mendapatkan rezeki yang berlimpah. Dan juga termasuk pedagang dagangan itu adalah untuk di kemudian hari supaya mendatangkan rezeki, apa yang dia inginkan tercapai. Terus yang ketiga adalah potong rambut. Oh, potong rambut ya. Potong rambut itu tujuannya untuk membersihkan kotoran yang dibawa sejak lahir, karena rambut itu dikatakan rambut kotor, harus dibersihkan. Nah, supaya semua yang ada hubungannya dengan kotoran yang bawa lahir dibersihkan semua, supaya anak itu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Dengan dibersihkannya kotoran itu, anak itu menjadi bersih lahir dan batin. Terus yang terakhir Ratu tadi mau purwo Ratu? Mau murwo itu mengelilingi daripada janganan, membawa cobek, membawa parutan, dan juga kunyit. Kunyit itu adalah sumber kesehatan, artinya kuat obat untuk pengobatan. Beras itu adalah sumber daripada kemakmuran. Daun dadak itu adalah simbol daripada kayu sakti, supaya anak itu mempunyai kesediaan, mempunyai kekuatan, dan mendapatkan rezeki atau mendapatkan anugerah kekuatan yang banyak. Beras itu kan sumber kemakmuran, supaya dia sehat selalu. Terus air itu adalah sumber kehidupan juga. Kenapa kasih air? Parutan itu adalah untuk menyaring. Kalau dulu parutan itu supaya yang kasar-kasar menjadi halus. Halus itu intinya daripada memutar dan juga menginjakkan kakinya 3 kali ke bawah, membawa uang bolong. Uang bolong itu adalah sumber daripada harta. Di bawah itu kakinya di bawah ayam, itu ayam petunan, supaya ayam itu bisa berkembang, bertelur, berkembang. Lalu itulah yang namanya ayam petunan yang akan menjaga daripada si anak yang membawa bayi. Kenapa dikurung? Supaya dia selalu mempunyai dalam lingkupnya dia mempunyai suatu koreksi diri. Artinya dia supaya langsung bisa dalam apapun yang dibicarakan, supaya dia memilah-milah. Artinya tidak semuanya berbicara asal berbicara, supaya anak-anak itu mempunyai kebijaksanaan, mempunyai untuk berbuat sesuatu harus berpikir dulu. Jadi intinya perbuatan dia dikecilkan supaya jelek jadi sedikit, yang baiknya supaya jadi banyak. Jadi bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk ya. Yang buruk, dikurung artinya tidak dikurung jiwanya, tidak. Artinya perbuatannya dia harus dibuatlah yang baik sebaik-baiknya gitu. Artinya, kurungan kunikar itu. Untuk intinya adalah kan dia supaya dikurung membawa ayam. Ayam itu kan adalah suatu kekuatan. Itu bisa, kalau ayam perempuan, kenapa perempuan? Supaya dia bertelur. Nah, sebagai induk itu adalah bisa memomong daripada anak. Nah, maka sama dengan itu ada ayam itu akan bertelur, lalu bertelur itu mendatangkan suatu kekuatan itu ya bisa telur buat lauk kan, itu istilahnya, itu kan protein. Nah, jadi itu aja sih intinya. Bantannya itu kenapa pembangkit utama, bukan karena kita ini, karena memang kalau yang intinya yang paling besar itu dibuat 42 hari itu, karena nemu sekali, 3 bulan nemu sekali. 1 tahun pertama itu memulangkan daripada pertama itu kan, jadi supaya pertama dia sudah mengetahui itu menginjak tanah itu, artinya supaya kita mendapat anugerah. Terus bantannya ya itu ada tingkatan. Mau bangkit yang nomor Madia namanya Pergembal, yang niste itu tidak niste, tapi ada tumpang 17 dan tumpang 11, tapi semuanya mencangkup itu adalah
semuanya artinya sudah lengkap. Oh, lengkap. Lengkap semua, tapi kalau tamu, nah itu kan tergantung kita mau apa, dana juga kan. Iya, Itu pandangan banyak juga. orang yang meminta tamu karena dia anaknya kan cuma sekali Nggih. potong pertama karena dia dipotong banyak. Ikan Ratu, ikan alit. Oh, ikan itu adalah juga sumber protein. Jadi ikan itu di mana ikan itu Dan perhiasan nih kayaknya. ya, perhiasan itu mencari harta. Mencari harta yang namanya lahir dan batin. Semua ada ikan, intinya daripada juga merupakan suatu ikan kan simbol. Kalau kita melihat Awataru itu kan membendung lautan itu kan ikan namanya manusia Awataru. Jadi ikan itu adalah sebagai pembendung daripada atau penahan daripada sesuatu yang tidak baik kan. Air ada bokor itu kan tempat. Perhiasan itu mereka supaya mencari sesuatu, ada bukan ikanan beneran, ada ikanan bohongan, ada permata, ada perak, emas perak, supaya itu nanti mereka supaya di kemudian hari dia mencari harta supaya rezekinya lancar. Dan juga mencari harta dengan Baik. tidak baik karena dikurung. Nggih. Jadi mencari hartanya itu tidak Yang baik. asal Iya. nyari harta, artinya Iya. semua dibolehkan gitu. Cari harta harus dengan keringat sendiri. Maka dari itu kalau orang berbicara, kalau contoh, saya Nunas Banten, saya tidak mau mengeluarkan keringat, baru saya bayar. Saya akan bayar dulu supaya keringatnya itu artinya jerih payah itu yang membuatnya itu supaya imbang. Ya kan nggak mau, ada orang yang tidak mau, saya tidak mau bayar belakangan karena berarti saya minta keringatnya duluan baru saya bayar. Nah, artinya kita kasih dulu walaupun hanya sedikit. Nah, istilahnya sekarang itu DP. Malih asiki Ratu. Nggih, satu lagi. Tadi nih kan ada tapi dibayar nih ke jual nih kan tapi Beli. Oh, jual beli. Jual beli nggih. Itu supaya tujuannya uang yang mereka terima itu adalah untuk kelancaran di masa akan datang, supaya dia selama dia hidup mendatangkan rezeki yang gampang. Artinya kita tidak boleh mau minta saja, harus kita memberi. Makanya kita dikasihkan uang harus kasih dagangan namanya. Itu barter. Itu barter artinya ada penjual, ada pembeli. Nah, jadi anak bayi itu mereka walaupun seberapa memang itu ada di buku. Ada, di buku oh, di sastra ada nggih. bahwa berjual beli itu adalah tujuannya untuk melancarkan rezeki, supaya rezekinya lancar gitu. Jadi dari sekarang dia mendapatkan rezeki, siapa tahu karena kan dia mempunyai semua namanya kelahiran itu kan mempunyai karma. Ya. Nah, tergantung kalau misalnya kita bagus karmanya, rezeki kita lancar, semua yang kita kerjakan jadi berjalan lancar. Jadi di setiap otonan ada, pernikahan juga ada Ratu nggih. Pernikahan Jual tidak beli ada. nikah. Jual beli ada. Ada juga nggih. Nanam dia tapi tidak ada menangkap ikan. Iya, ngakap ikan itu nggih. Ya, Nggih, gitu. sukses Ratu. Sudah ya. Nggih. Ya, apa makna dari otonan niki Ratu? Kita bersyukur amal bagi makna tanam. Nggih. jadi setelah kita mendapatkan wali Ibrahim dari desa Nabi Hasil Nanti digabung ya. Nggih. kita amal bagi bersyukurlah kita sudah sampai dapat seperti ini karena banyak orang tidak mendapatkan. Itu intinya itu, jadi bisa berkembang. Pengotonan kita tahu betul kelahiran, memperingati kelahiran supaya jangan sampai terlupakan kelahiran itu. Jadi berkaitan dengan leluhur, jangan sampai lupa pada leluhur. Nah itu dari makna secara simbolisnya. Jadi eling terhadap leluhur nggih Ratu. Ya, jadi ada dua sebenarnya yang harus diingat, eling dan rahayu. Oh. Eling ingat pada diri sendiri, ingat pada keluarga, ingat pada leluhur, ingat pada desa yang dihasil. Jadi ingat. Ya, kalau sudah ingat, sudah baik ingatannya, rahayu selamatlah semua. Selamat ya. Jadi sebenarnya itu, jadi eling pada diri kita sendiri, fisik kita bergerak, lalu rohani kita berdoa, lalu eling pada keluarga supaya keluarga baik, orang tua, leluhur, ide yang berhasil.
menciptakan kita. Nah, kalau sudah demikian, selamat sudah kita. Nah itu jadi, dengan adanya motonan itu mengingat kita kehidupan. Jadi keseimbangan antara hidup dan tidak hidup. Iya. Jadi menghidupkan diri sendiri, tapi diatur oleh Desa Yang Widiase yang menentukan. Makanya ada yang baru lahir, meninggal, ada yang sampai tua sekali, jadi baru meninggal. Nah, itu di hidup ini disyukuri. Makanya baru berterima kasih lah sama keluarga, sama itu otonan. Jadi Ratu, untuk otonan ini sampai usia berapa Ratu? Sampai tua bisa nggak Ratu? Sampai tua bisa mau. Nggih. Jadi Oh. kalau masih kecil, badan pertama, kedua, ketiga yang besar lagi. Oh, besarnya. Ya, ketiga udah itu biasa. Hmm. Itu penting walaupun sudah tua, penting otonan. Hmm. Mensyukuri bahwa kita sudah sampai tua. Karena kan ada yang tidak tahu otonya, Ya, itu. lahirnya nggak tahu. Padahal binatang dan tumbuh-tumbuhan pun kita genang pacaran. Iya. Gitu. Nah, makanya itu harus diingat. Banyak yang salah kelahiran. Namun tanggalan Masehi beda dengan uku, Beda ya. beda. Jadi kadang-kadang selisih sehari, kadang-kadang selisih 6 bulan. Gitu. Indik Banyak. dauh merah tuh Iya, kocap jam 00 sampai jam Iya, 6 dauhnya pagi. dauh. Nah, dauhnya yang kalau kita tanggal jam 6 pagi, Jam 6 Jam ge. 6 pagi. matahari terbit. Nah, sampun masuk area esok yang tengah malam, kanton hari yang sebelumnya kanton. Jadi ada 3 macam pengalihan itu. Kalau kita adalah matahari terbit, kalau orang Kristen itu jam di Inggris Big Bang itu jam 12 malam berganti. Kalau Islam jam 6 sore untuk Lebaran. Jadi kita dari 6 terbit 6 sampai jam 6 berganti. Nggih. Jadi mulai hari punika jam 6 pagi ratu nggih. Nggih, 6 pagi. Matahari terbit. Matahari terbit. Itulah jadi pergantian otonan. Kalau salah otonannya berbeda diri sendiri. Kalau salah. Kalau salah bukan otonannya motonan. Banyak yang nggak tahu otonan. Iya, iya. Nah kalau dulu orang tua mencatatnya ada praktik sama batik itu sampai kelahiran sampai kematian pun tercatat. Ada yang tidak kenal tanggal bulannya tidak tahu, kelahirannya tidak tahu. Ya gimana terus. Nah itu jadi berterima kasih lah sudah sampai bisa Otonan. punya anak, punya cucu, punya nanti itu bersyukur pada Desa Yang Widiase. Itu segitu aja. Nggih, oke, siap. Matur Nggih. semua sehingga